Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Hakim, NIM 23020170. Di sini saya akan menjelaskan materi yang dosen saya berikan. Kepada Pak Ulmadri, selaku dosen saya mohon izin. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu suku Batak. Suku Batak merupakan kelompok etnis terbesar ketiga di Indonesia. Jenis suku Batak terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan Pak, serta Angkola. Baru kita masuk ke rumah adat suku Batak, yaitu Rumah Bolon. Dan kita tahu yaitu tari adat suku Batak yaitu tari tortor, dan serta pakaian adat suku Batak yaitu ulos. Agama mayoritas suku Batak yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Mereka mempunyai ciri-ciri khas, yaitu bahasa yang keras, terus bahasa yang agak tinggi atau bisa dibilang agak ngegas, dan mempunyai sikap yang tegas. Makanan andalan suku Batak yaitu arsik ikan mas. Baik, kita masuk ke suku yang kedua, yaitu suku Minangkabau atau disingkat Minang. Minang merupakan kelompok etnik pribumi Nusantara yang menghuni Sumatera bagian tengah di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Di Minang banyak mempunyai agama Islam, mayoritasnya Islam, dan mempunyai rumah adat yaitu yang disebut gadang, rumah gadang. Baju adat suku Minang yaitu baju batawe atau baju bertabur emas, dan makanan khasnya yaitu rendang. Kemudian kita masuk ke suku Jawa, yaitu suku Jawa merupakan suku bangsa Austronesia terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sekitar 40% penduduk Indonesia adalah suku Jawa. Agama mayoritas suku Jawa yaitu umat Islam dengan beberapa minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, dan Buddha. Rumah adat suku Jawa yaitu rumah joglo, dan tariannya yaitu serampi, serta bajunya yaitu surjan dan kebaya. Kebudayaan suku Jawa dikenal dengan wayang kulit dan mempunyai kebanggaan yaitu daerah yang menciptakan pakaian batik. Kalau kalian tahu, di suku Jawa ini terkenal dengan jan kepang atau kuda kepang. Makanan khas dari suku Jawa yaitu getuk. Nah, ini enak nih getuk ini. Baik, kita masuk ke suku Dayak. Suku Dayak merupakan salah satu kelompok etnis asli yang mendiami Pulau Kalimantan, yang dikenal dengan sebutan Borneo di luar Indonesia. Sejarah mereka kaya akan tradisi, budaya, dan adat istiadat yang sudah berlangsung ribuan tahun. Agama mayoritasnya yaitu Kristen dan minoritasnya Islam. Tradisinya yaitu tiwah atau dapat dibilang upacara penguburan sekunder yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju. Baju khasnya atau baju adatnya yaitu King Baba. Dan Kalimantan Timur yaitu Sapai atau Sapa. Kalimantan Tengahnya itu Sangkarut. Rumah adatnya yaitu Betang, Lanim, dan Panjai. Tarian adatnya yaitu giring-giring, dan makan khasnya yaitu umut rotan. Kita masuk ke suku Bali. Agama mayoritas suku Bali ini yaitu Hindu, 95% Hindu, dan minoritasnya Islam dan Kristen. Suku Bali madam bermacam-macam yaitu Baliaga dan Majapahit. Adat istiadatnya yaitu upacara Bali,
Ngaben, upacara adat ngaben biasanya dilakukan di pinggir danau Batur dengan mengelilingi tebing bukit desa Trunyan. Di desa Trunyan mempunyai keunikan tersendiri yang konon pohon taru menyan yang menebarkan aroma sangat harum. Tarian adatnya yaitu pendet dan kecak. Rumah adatnya yaitu gapura candi bentar. Pakaian adatnya yaitu payas agung. Dan makanan khas Bali ini biasanya bebek betutu dan babi guling. Kita masuk ke suku Papua. Suku Papua adalah provinsi Indonesia yang terletak di bagian timur, yang mempunyai ciri khas berkulit hitam dan berambut keriting. Ada bermacam-macam suku di Papua, yaitu suku Dani, suku Asmat, suku Biak, dan suku Yali. Baju adat suku Papua ini yaitu koteka dan rumah adatnya honai. Makanan khas Papua itu yaitu papeda, dan tarian adat Papua itu yaitu sajojo. Agama mayoritas di Papua ini Protestan 95% dan minoritasnya yaitu Katolik. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang etika dan moral. Dalam budaya Planters, kata etika dan moral memiliki arti etimologis yang sama dan dapat diartikan sebagai sistem nilai yang merupakan pegangan atau pedoman tingkah laku baik dan buruk. Kita masuk ke moral. Moral adalah nilai baik dan buruk. Etika yaitu sikap dan keperlakuan baik buruk. Manfaat etika yaitu baik. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu etika dalam perkebunan. Etika dalam konteks yaitu tugas sehari-hari, etika dalam kehidupan sehari-hari, etika dalam rangka pengembangan dan pengisian diri budaya perkebunan atau budaya perkebunan mewujudkan perilaku organisasi, yaitu bagaimana para manajer dan karyawan serta individu atau kelompok berperilaku dalam perusahaan. Ada sabta budaya Planters. Yang pertama itu budaya jujur dan bertanggung jawab, budaya triple S, budaya fanatik, budaya kontrol, budaya peduli, budaya pengembangan dan inovasi, budaya korsa. Kita masuk ke human capital, yaitu knowledge atau pengetahuan, creativity atau kreativitas, training atau latihan, abilities, kemampuan, good health, kesehatan, judgment, pendapat, wisdom, kebijaksanaan. Dan ini sangat perlu dilakukan untuk seorang pemimpin di asisten, terutama asisten ya, di kebun, supaya kita tahu adab dan etika kita terhadap karyawan. Sebagai contoh, misalnya ada seorang asisten baru, dia mau menyuruh karyawannya, setelah dia belajar etika dan moral ini, jadi kan dia tahu bagaimana cara kita menyuruh orang yang lebih tua biar sama-sama enak gitu, biar tidak menjadi selisih paham. Demikian hasil presentasi dan video saya. Semoga dapat diterima oleh Bapak dosen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.